ditanya berpolitik, apapun yang dilaporkan ke KPK pasti motifnya macam-macam. Baik motif ekonomi, baik motif politik, dan semuanya pasti ada motifnya. Tapi kami memfilternya dengan ukuran hukum. Kalau memenuhi ketentuan hukum, kami tidak lanjuti. Tapi kalau tidak, walaupun motif politiknya dan ekonominya kuat, tentu kami tidak bisa lanjutkan. Saya membaca dua hal, tentu itu juga ada unsur politik. Yang kedua, Gubernur Anies itu tidak mau terus-menerus disebut sebagai gubernur kata-kata. Okay. Meski sebenarnya ini tidak ada dalam visi misi politiknya. Bahkan kalau mau ditambahkan, Formula E ini sebenarnya adalah kerja tambahan Anies di luar visi misinya yang kemudian tidak pernah tuntas secara maksimal. Proyek mercusuar, boleh saya katakan seperti itu? Betul, salah satunya itu proyek mercusuar yang justru di luar visi misi Anies. Dalam rangka proses penyelidikan, KPK tentu memanggil berbagai pihak untuk diklarifikasi dan memberikan keterangan di hadapan tim penyelidik KPK, sehingga siapapun jika dibutuhkan pasti kemudian kami panggil untuk memberikan keterangan yang ia ketahui. KPK mulai tersadar dan mulai seperti yang kita harapkan. Apa itu? Mulai menelisik dugaan korupsi penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E yang dilakukan oleh Pemprov DKI dan Jakpro. KPK sayangkan kasus Formula E diseret ke kepentingan politik. Komisi Pemberantasan Korupsi menyayangkan penanganan kasus korupsi Formula E diseret-seret dalam kepentingan politik pihak tertentu. Menurut KPK, lembaganya telah menangani kasus itu sesuai prosedur hukum. Ali mengatakan lembaganya menangani kasus Formula E karena adanya laporan dari masyarakat. Laporan itu kemudian ditelaah untuk mengetahui apakah kasus itu bisa ditangani oleh KPK atau tidak. KPK, kata dia, masih mengumpulkan informasi yang diperlukan, salah satunya dengan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan. Ali mengatakan dalam gelar perkara itu tim penyelidik memaparkan hasil pengumpulan informasi. Informasi itu dipaparkan untuk mendapat masukan dari seluruh pihak yang mengikuti forum tersebut. Menurut dia, semua peserta ekspos punya kesempatan sama untuk menyampaikan analisis dan pandangannya. Dengan sistem dan protes yang terbuka, kata dia, penanganan perkara di KPK dipastikan tidak bisa diatur atas keinginan pihak tertentu saja. Meski demikian, Ali mengatakan KPK berkomitmen untuk menangani setiap perkara dugaan korupsi sesuai dengan tugas, kewenangan dan undang-undang yang berlaku. Dia mengajak masyarakat untuk mengawasi setiap proses penanganan perkara di KPK. Dia juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang sengaja dihembuskan untuk kepentingan agenda di luar penegakan hukum. Sebelumnya, mantan pimpinan KPK Bambang Wijojanto menduga ada upaya untuk mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kasus Formula E. Mantan anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan di DKI Jakarta menuding upaya itu dilakukan oleh sebagian pimpinan KPK. Sementara itu, koran Tempo menulis bahwa KPK telah menggelar ekspos kasus Formula E beberapa kali, termasuk pada Rabu 28 September 2022. 3 penegak hukum yang mengetahui gelar perkara itu mengatakan satuan tugas membeberkan hasil penyelidikan timnya dalam gelar perkara. Hasilnya, kasus Formula E dinilai belum cukup bukti untuk dilanjutkan ke penyidikan. Namun Ketua KPK Firly Bahuri ditengarai berkukuh agar kasus itu naik penyidikan. Firly bersama pimpinan KPK lainnya belum bisa dimintai konfirmasi sejak 3 hari lalu. Firly Bahuri ganyang korupsi, selamatkan bangsa dan negara. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri meminta semua pihak untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap bahaya laten jahat seperti korupsi. Pemberantasan korupsi harus dilakukan hingga ke akarnya. Hari ini disampaikan Firly Bahuri terkait peringatan peristiwa berdarah 30 September 1965 atau yang dikenal dengan G30 SPKI. Firly mengatakan banyak pelajaran hidup yang dapat dipetik dari peringatan tragedi G30S yang menyayat hati dan di luar batas kemanusiaan. Dikatakan Firly, sejarah banyak mengajarkan untuk berani bersikap tegas dan mengambil langkah keras terhadap laten jahat. Salah satunya komunis yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, kebangsaan, budaya, moral, dan etika di Indonesia.
Penanganan laten korupsi sama dengan penanganan komunis. Penanganan korupsi hanya bisa diberantas mulai jantung sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada intervensi atau upaya sekecil apapun untuk menghambat atau menganulir penanganan laten korupsi yang KPK lakukan. Mengingat dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, KPK tentunya selalu mengedepankan seluruh aspek hukum yang berkeadilan, penyelamatan keuangan serta aset negara dan HAM. Firly Bahuri menegaskan penanganan bahaya laten korupsi harus diberantas mulai dari jantung sampai ke akar-akarnya, sama halnya dengan penanganan bahaya laten komunis. Purnawirawan polisi ini mengatakan bahwa bahaya laten korupsi pergerakannya mirip dengan bahaya laten komunis. Menurutnya, pengentasan bahaya laten korupsi memerlukan peran aktif dan konsistensi nasional dari seluruh eksponen bangsa dan negara agar penanganan kejahatan kemanusiaan tersebut yang KPK mulai dari hulu hingga hilir dapat berjalan efektif, tepat, cepat, terukur, dan efisien. Menurut Firly, tidak boleh ada intervensi atau upaya sekecil apapun untuk menghambat atau menganulir penanganan laten korupsi yang dilakukan KPK. Dia mengingatkan bagi siapa saja yang dipanggil KPK untuk dimintai keterangan dalam pengusutan kasus dugaan korupsi, maka seharusnya bersikap kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan penyidik. KPK tidak segan untuk membawa siapapun pencuri uang rakyat ke Gedung Merah Putih KPK untuk diproses lebih lanjut. Terkait peringatan G30 SPKI, dia mengatakan momen itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk merapatkan barisan, bahu-membahu dan terus menggelorakan semangat Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan NKRI dalam menumpas laten korupsi. Jika memang merasa sebagai warga negara yang baik dan percaya prinsip equality before the law, di mana setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian, siapapun tanpa terkecuali dan apapun status hukum yang disandang seyogianya wajib hadir saat dimintai keterangan oleh KPK. Dan ingat, KPK adalah alat negara yang menaungi upaya pemberantasan korupsi di Republik ini. Tinggal persoalan waktu saja bagi kami untuk membawa siapapun pencuri uang rakyat di Republik ini ke Gedung Merah Putih untuk diperiksa lazimnya para tersangka lainnya hingga diproses sampai ke meja hijau, tempat pembuktian dan pencari keadilan. Lika-liku penanganan kasus Gubernur Papua Lukas NMB di KPK. Penanganan kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB masih menemui hambatan. Lukas menghindari dua panggilan pemeriksaan KPK baik sebagai saksi maupun tersangka. Lukas mengaku belum bisa hadir dalam pemeriksaan di kantor KPK Jakarta karena sedang menderita sakit. Sementara itu, KPK sejauh ini tidak bisa memeriksa Lukas di Jayapura lantaran simpatisan menjaga kediaman pribadinya. Bahkan pada Selasa 20 September, polisi menangkap setidaknya 14 orang terkait aksi demonstrasi membela Lukas NMB yang digelar oleh elemen koalisi rakyat Papua di kota Jayapura, Papua. Belasan orang itu ditangkap karena kedapatan membawa senjata api, senjata tajam hingga alat perang tradisional dalam berdemonstrasi. Gedung Merah Putih KPK pun sempat digeruduk oleh puluhan warga Papua yang mengatasnamakan Front Rakyat dan IMAPA Jabodetabek pada Kamis 22 September. Baru-baru ini Lukas mengaku menghubungi Direktur Penyidikan KPK Kombes Asep Guntur lewat sambungan telepon untuk memberi kabar mengenai kondisi kesehatannya. Namun hal itu wajib KPK dengan berencana melayangkan panggilan kedua terhadap Lukas sebagai tersangka. Terkait kasus hukum ini, Partai Demokrat telah mencopot Lukas sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menunjuk Willem Wendik sebagai PLT Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Hal itu dilakukan semata-mata agar Lukas fokus menjalani proses hukum. Adapun Lukas telah dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan terhitung sejak 7 September 2022 hingga 7 Maret 2023. Dalam perkembangannya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan transaksi perjudian di sebuah kasino oleh Lukas sebesar 560 miliar rupiah. Sementara itu, lembaga anti rasuah mulai mendalami penyewaan private jet oleh Lukas dan keluarganya. Pendalaman materi dilakukan lewat pemeriksaan terhadap Direktur Asia Cargo Airline Revi Dian Permatasari Selasa 27 September. Pemeriksaan saksi dilakukan setelah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia membongkar perjalanan Lukas ke luar negeri sepanjang periode Desember 2021 sampai Agustus 2022. Lukas diduga seiring bermain judi di Malaysia, Filipina, dan Singapura. Berdasarkan catatan Maki, Lukas beberapa kali menggunakan private jet dalam bepergiannya tersebut. Di antaranya pada 4 Juni 2022, rute Singapura Makassar Jayapura, Lukas menggunakan private jet Hawker 900 XP /PK RDA